Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Dia hanya ingin tahu, tidak akan mencandu. Kau menghendaki diriku, tanya Mbah penasaran mempersingkat jalan. Dan kau bagaimana? Erwin balas bertanya. Sudah kukatakan, kepada Ki Ampuh pun aku mengaku bahwa aku merindukanmu. Pada saat itu, Erwin teringat pada detik semacam itu di masa lalu, yang kemudian berkesudahan dengan suatu kegagalan, karena ia merasa dirinya akan berubah bentuk menjadi setengah harimau. Tetapi masa akan selalu begitu. Selama hari-hari yang belakangan ini, dia tidak jadi harimau. Dalam hati, Erwin meminta, entah kepada siapa, agar berhasillah dia kali ini. Kalau gagal lagi, betapa akan malu. Mbah penasaran memerintahkan kepada ajudannya, seorang wanita setengah baya, agar menyiapkan makanan, dan yang diperintahkan tahu apa yang harus dilakukannya. Bukan hanya makanan yang lezat, tetapi dicampur dengan beberapa macam akar yang akan menambah gelora di dalam diri laki-laki. Itulah sebabnya Mbah penasaran ingin selalu melakukannya demi memelihara kemudaan wajah dan jiwanya. Dan ia berhasil baik atas pengorbanan sekian ratus laki-laki yang telah dijadikannya alat untuk tujuan itu. Untuk menjaga umur panjang Mbah penasaran, memakan 7 macam daun dan akar sepekan sekali. Tiap malam Jumat disertai segelas embun yang ditadah pada pagi hari Kamis. Erwin yang telah dalam dekapan wanita itu bertanya, apakah rahasianya? Maka ia bisa selalu cantik dan muda. Wanita tercantik yang pernah dilihat Erwin seumur hidup. Begitu katanya, menambah kesenangan Mbah penasaran. Wanita itu kemudian mengatakan, untuk menjaga kemudaan bagi laki-laki tidak berat kerjanya, tetapi harus setia melaksanakannya. Tambahnya, semua itu akan diceritakan 3 hari lagi, yaitu tepat pada hari Kamis yang akan datang, sebelum Erwin kembali ke kota. Ia sendiri menentukan kepulangan Erwin pada hari Kamis, karena pada malamnya ia harus makan obat, dan pantangan terbesar pada malam itu ialah berhubungan mesra dengan laki-laki. Bahkan memandang laki-laki pun tak boleh, mulai dari hari senja sampai tengah malam. Dengan itu, taulah Erwin bahwa wanita itu menghendakinya paling sedikit untuk 3 hari. Manusia harimau muda itu menyadari bahwa ia berbuat suatu kecurangan terhadap istrinya, dan sesungguhnya ia tahu bahwa ia tidak boleh melakukannya. Tetapi dorongan keinginan kepada wanita itu lebih kuat dari kesadarannya. Tetapi bukan hanya Erwin. Mbah penasaran pun sangat ternanti-nanti akan tibanya saat ia mencapai hasrat hati. Sebenarnya ia tidak pernah mencintai laki-laki manapun yang dibawa ke sana. Tetapi terhadap yang seorang ini ia mempunyai perasaan lain. Apakah ia jatuh cinta? Apakah ini bukan nafsu murahan guna pengawet kemudaannya sebagai biasa? Mendadak datanglah gangguan itu. Mbah penasaran dan dia sendiri mendengar suara harimau mengaum tidak jauh dari sana. Tetapi Erwin dengan sekuat hati melawan keraguan-raguannya. Ia harus berhasil, tidak boleh sampai 2 kali gagal. Erwin memeluk Komalasari atau Mbah penasaran yang menerima serta membalasnya. Rupanya aku cinta padamu, kata Komala atau Mbah penasaran. Aku juga merindukanmu, ujar Erwin. Kau mau meninggalkan istrimu? Aku mau kehilangan apa saja, asalkan mendapat kau, Komala. Telinga dan hati Mbah penasaran bagaikan dielus-elus.
Tetapi pada saat maksud akan terlaksana, tiba-tiba terdengar suara orang membentak. Erwin kenal suara itu, suara Raja Tigor, opungnya. Dan bersamaan dengan bentakan itu, Erwin berubah jadi setengah harimau. Ia tak sempat melarikan diri sebagaimana pernah dilakukannya beberapa waktu yang lalu. Mbah penasaran terkejut dan tak dapat menahan jerit ketakutan. Mengherankan kalau diingat bahwa ia seorang wanita sakti yang dapat menaklukkan hampir apa dan siapa saja. Tetapi saat itu, ketika ia hendak menerima curahan kasih dari laki-laki yang dicintainya, ia bukanlah Mbah Penasaran yang sakti, melainkan seorang Komalasari yang haus cinta. Erwin juga sangat terkejut, kecewa, putus asa, ditambah malu yang tak terhingga. Mengapa harus terjadi? Mengapa tidak pada saat lain? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, manusia harimau itu melompat dan melarikan diri ke dalam hutan lebat. Walaupun sudah aman dari penglihatan orang, tetapi Erwin tidak merasa tentram. Masih beruntung, ketika melarikan diri tadi, ia sempat membawa pakaiannya. Kalau tidak, bagaimana ia akan keluar manakala ia telah menjadi manusia kembali? Manusia harimau itu menangis, sedih dan malu atas kegagalan dan kecurangannya. Kini ia sadar bahwa apa yang menimpa dirinya adalah hukuman atas perbuatan sendiri. "Mengapa kau melakukannya, Erwin?" tanya suatu suara tak jauh dari dirinya. Kini ia bertambah malu. Opungnya mengetahui dan melihat apa yang dilakukannya sejak di istana Komalasari tadi. Erwin kini menangis terseduh-seduh. "Hukumlah aku, Opung. Aku memang telah berdosa." "Engkau sedang menjalani hukuman yang kau jatuhkan sendiri atas dirimu. Aku tanya, mengapa kau melakukannya?" tanya Raja Tigor yang kini memperlihatkan diri. "Aku tidak tahu." "Kau dapat menahan diri terhadap wanita cantik di Surabaya. Kau ingat? Mengapa kau harus jatuh cinta pada wanita yang sudah berusia 300 tahun? Ia sama sekali tidak cantik, Erwin. Hanya pandanganmu disulapnya. Ia telah mempunyai 1000 keriput pada wajahnya. Ia pun sebenarnya telah loyo, tetapi dia pandai sihir, dan semua orang melihat dia sebagai wanita muda bertubuh langsing serta menggiurkan." Erwin diam. Benarkah cerita opungnya itu? Apakah hanya untuk membuat dia merasa malu dan tidak akan mengulangi petualangannya yang penuh dosa itu? "Kau masih ingat istri orang kaya di Surabaya itu?" tanya Raja Tigor. "Iya," jawab Erwin. "Mengapa kau kala itu bisa menyalahkannya?" "Entahlah, Opung, dia itu istri orang." "Dan Mbah Penasaran? Dia tidur dengan ratusan laki-laki muda untuk memenuhi persyaratan ilmunya. Kau pun mau turut pula?" Erwin diam lagi, malunya bukan buatan. "Kau masih akan mendatanginya?" tanya Raja Tigor. "Tidak lagi, Opung." "Karena apa? Karena benar-benar sadar atau karena malu kau mendadak jadi setengah harimau?" "Sudah sadar, Opung." "Bagus. Ku beritahu padamu, masih ada bahaya-bahaya besar menghadangmu. Sudah begitulah suratan nasibmu. Tidak mudah mendapat ketenangan dimanapun kau berada. Kalau tidak dari orang jahil, maka dari wanita, ataupun dari sahabat sendiri. Saya akan berhati-hati, Opung. Jangan gunakan ilmu pengobatanmu untuk memperkaya diri atau menyusahkan orang lain. Gurumu akan marah dan malu. Risikonya akan besar sekali bagimu." "Tidak, Opung," jawab Erwin berjanji. "Taati janjimu," kata Raja Tigor, dan ia pun menghilang. Erwin termenung mengingat apa-apa yang telah berlalu dalam tempo yang begitu singkat. Ia sadari
bahwa ilmu untuk kebaikan kiranya tidak boleh dicampur aduk dengan perbuatan-perbuatan yang terang-terangan harus diketahui sangat buruk. Dan dia berjanji dalam hati. Dalam hati pula ia mohon maaf dari istrinya yang telah mulai dikhianati. Ia juga mohon ampun kepada ayahnya. Erwin berkata, "Ayah, ampuni anakmu ini, dan bimbinglah aku untuk dapat menghindari segala perbuatan yang terlarang dan terkutuk." Tanpa terlihat apapun, terdengar suara ayahnya. "Bagus, kalau kau masih dapat sadar dari kesalahanmu. Jangan ulangi, Erwin, demi keselamatanmu. Masih banyak tantangan dalam hidupmu. Sekarang pun ada orang yang mempersiapkan bencana bagimu." Tertanya-tanya ia dalam hati, siapa gerangan yang akan menimpakan bencana atas dirinya. Sedang tekun memikirkan bagaimana melakukan penyingkiran Erwin, rumah Ki Ampuh kedatangan tamu yang belum pernah dikenalnya, tetapi turun dari sebuah sedan kelas mahal. Ki Ampuh menerima salam yang diulurkan, dan ketika berjabatan tangan, ia sudah dapat merasakan bahwa orang ini akan membawa rezeki. Tiap orang berilmu tinggi memang punya kelebihan. Kadang-kadang berbagai kelebihan atau kelainan dari rekan-rekan seprofesi. Ki Ampuh bisa mengetahui dengan pasti apakah orang akan membawa kesusahan atau keberuntungan baginya dengan berjabatan tangan saja. Kalau salam itu menunjukkan bahaya mengancam, maka Ki Ampuh membuat persiapan untuk menghadapinya. Tetapi dia sama sekali tidak akan memperlihatkan bahwa ia mengetahui maksud jahat kedatangan tamu itu. Ia mempersilahkan orang itu masuk, dibawa duduk di ruang tamu dengan perlengkapan cukup baik. Ki Ampuh sudah mampu mempunyai rumah-rumah dengan perabotan bukan kelas murah lagi sejak ia kembali dari Sumatera. Semua dari hasil mengobati sekian banyak pasien dan menjual jimat-jimat pekasih. Ki Ampuh belum pernah mengenal pendatang itu, tetapi dia tahu bahwa orang itu punya kedudukan dan banyak duit. Dia pun tahu bahwa orang itu datang untuk memindahkan sebagian kecil dari duitnya ke tangan Ki Ampuh atas pertolongan yang akan dipintanya. "Saya ini sedang dalam kesusahan. Anak saya sakit," kata tamu itu. Walaupun ia sesungguhnya orang punya kedudukan tinggi dan wewenang besar serta banyak duit, tapi dalam menceritakan nasib keluarga ini, terdengar juga keresahan dalam suaranya. Ia tak lain daripada Mukhtar Wijaya, yang gambarnya akan selalu juga dipasang di surat kabar oleh peranan yang dipegang atau dimainkannya dalam kehidupan sementara orang yang berdiam di tanah air.